Ya, selamat pagi, Ibu dosen. Saya Renaldi Nale dari kelas C, Teknik Informatika Strata 1 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya, yaitu makalah menganalisis web. Ini makalah yang saya buat, dan website di sini yang pertama yang akan saya analisis adalah website Ocean of Games. Website ini merupakan website yang menyediakan berbagai software game. Di sini untuk tampilannya menurut saya sudah rapi. Yang pertama yang saya nilai itu memorability-nya. Di sini sangat gampang diingat karena latar belakangnya merupakan latar belakang yang sangat ikonik yang telah digunakan semenjak pertama kali saya membuka website ini sekitar 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih menggunakan background yang sama. Di sini game-gamenya dibagi dalam berbagai genre. Ada hex, action, adventure, arcade, fighting, horror, puzzle, racing, dan lain-lain. Di sini juga kita dapat mencari secara langsung dari search bar yang ada di sini. Jadi dalam kategori efisiensi kita dapat menghemat banyak waktu. Dan juga dari segi satisfaction atau kepuasan, saya sebagai pengguna dari website ini yang mayoritasnya adalah pemain game, merasa puas karena di sini menyediakan banyak game mulai dari berbagai genre hingga tahun rilisnya. Error yang terdapat dalam website ini tidak terlalu banyak. Error yang terjadi kemungkinan hanya karena server down ketika kita ingin mendownload sehingga terjadi penurunan download speed. Kita lanjut ke website yang kedua. Website yang kedua adalah Get Into PC. Get Into PC merupakan website yang kurang lebih tampilannya sama seperti Ocean of Games. Menurut saya website ini dibuat oleh satu developer yang sama, tetapi difungsikan untuk berbeda, di mana Ocean of Game berkhususkan untuk games dan Get Into PC lebih berfokus kepada software-software kerja dalam komputer. Di sini juga dibagi dalam berbagai kategori. Ada software kategoris, ada operating system, 3D CAD, graphic design, multimedia, development, antivirus, education, dan tutorial. Tampilannya kurang lebih sama, memiliki search bar juga yang bisa kita gunakan untuk langsung mencari aplikasi yang kita butuhkan. Untuk error yang muncul kurang lebih sama seperti Ocean of Games, di mana yang paling minim terjadi adalah terjadi server down dan penurunan download speed. Kita lanjut yang berikut. Yang berikut adalah Hienso dan Samehadaku. Ya, di sini Hienso merupakan website yang sama seperti Ocean of Games, di mana di sini menyediakan berbagai games. Di sini tampilannya menurut saya sudah bagus, tetapi di samping kiri dan kanan terlalu kosong. Mungkin bisa ditambahkan berbagai artikel seputar game. Tetapi untuk efisiensi saya merasa ini sudah cukup bagus, di mana menyediakan berbagai kategori di sini. Ada game emulator dari PSP, PS2, dan PS Vita. Juga terdapat game untuk PC. Di sini ada tabel genre. Ini adalah file ISO atau ROM untuk emulatornya, dan ada tabel tersendiri untuk game Naruto. Di sini juga disediakan tutorial untuk memperbaiki atau bagaimana fix game error saat diinstal, dan berbagai cara untuk melewati error pada saat proses pendownloadan. Di sini kita juga bisa langsung mencari pada search bar di sini untuk mencari game yang ingin kita download. Untuk satisfaction di sini menurut saya cukup puas, dan menurut saya efisiensinya bagus. Error yang terdapat hampir sama dengan Ocean of Games, di mana pada saat mendownload akan terjadi server down, tapi tidak setiap saat. Jika terjadi server down, yang berdampak paling besar adalah penurunan speed download. Kita lanjut Samehadaku. Samehadaku di sini merupakan website yang menyediakan anime-anime atau kartun Jepang yang sedang ongoing maupun yang telah selesai ditayangkan, mulai dari movies hingga series. Di sini kita dapat melihat berbagai macam anime. Di sini menurut saya
efisiensinya sangat bagus karena kita tidak perlu mencari anime berdasarkan judul karena judulnya menggunakan bahasa Jepang di mana itu susah untuk dihafal, tapi kita bisa langsung dengan melihat banner-bannernya di sini di mana gambar yang kita hafal dan anime yang kita cari bisa langsung kita lihat di sini. Di sini juga ada berbagai macam list anime, ada yang populer untuk kontak dari admin. Di sini ada indeks batch. Batch itu adalah kumpulan-kumpulan episode dari satu series yang sudah tamat. Dan ini adalah fall 2020 nih list untuk anime-anime yang tayang pada musim gugur tahun 2020. Di sini saya senang dengan efisiensinya, desainnya juga bagus, memorability-nya. Hal yang membuat saya selalu ingat dengan website ini adalah satu hal yang sangat identik selain tampilan yang bagus dan efisiensinya. Di sini juga terdapat satu toggle button yang dimana kita dapat gunakan untuk mengganti tema dari website ini sendiri. Jika kita tidak menyukai warna putih karena terlalu menyilaukan, kita bisa menggantinya ke mode gelap atau dark mode. Ya, kita pindah ke yang berikut. Yang berikut itu ada Cortella dan X36CE. Ya, di sini Cortella merupakan sebuah website yang berisi tentang chord-chord lagu atau kunci-kunci lagu, kunci-kunci nada untuk sebuah lagu. Di sini ada macam-macam lagu, disediakan di sini ada daftar isi lagu. Kita juga bisa merequest chord atau kunci-kunci yang belum tersedia untuk lagu-lagu yang kita ingin kita cari. Di sini juga tersedia tool transpose atau pemindahan nada. Ada tombol pencariannya. Dari segi efisiensinya menurut saya sudah cukup bagus. Dari segi learn ability-nya juga bagus karena di sini untuk para pemula sangat bagus untuk mempelajari kunci-kunci dasar dari sebuah lagu jika kita tidak menghafalnya. Dari error juga tidak terdapat banyak error karena cuma menampilkan data yang tidak berat, cuma menampilkan teks. Dan dari segi satisfaction saya puas. Cuman satu hal yang menurut saya menjadi kekurangan adalah dari bagian desainnya, di mana dia dapat kita lihat di sini bahwa perpaduan warnanya sangat tidak sesuai menurut saya, di mana ada warna hitam gelap dan ada warna hijau terang. Menurut saya kurang terlalu bagus dan itu menjadi salah satu nilai kurang dari para website ini. Kita lanjutkan ke website yang berikut yaitu website X36CE. X36CE di sini menyediakan emulator controller untuk game-game di laptop atau komputer, di mana ada game-game yang menyupport controller tertentu. Jika kita tidak mempunyai controller tertentu, kita bisa mendownload emulatornya di sini, lalu kita mapping ulang tombol-tombolnya agar dapat terbaca di game-game yang sebelumnya tidak bisa kita gunakan stick kita sebelumnya. Nah, jadi di sini menurut saya tampilannya sudah bagus. Cuman yang kurang menurut saya dari warnanya, perpaduan warnanya terlalu ngejreng atau terlalu terang. Di sini dari learn ability-nya tuh bagus karena kita diberikan penjelasan untuk bagaimana menggunakan aplikasi tersebut dan bagaimana mendownload aplikasi tersebut atau software tersebut sesuai dengan sistem operasi kita dan sistem dan versi bit yang disupport oleh game tersebut. Dari sisi satisfaction, mungkin yang akan puas menggunakan website ini adalah pengguna-penggunanya yang gamers, di mana mereka membutuhkan emulator ini untuk perangkat mereka. Dan juga untuk memorability-nya menurut saya lumayan bagus karena nama websitenya yang cukup simpel. Kita cuma perlu mengetikkan X360 di Google, akan muncul websitenya di paling atas. Untuk efisiensinya menurut saya cukup bagus karena kita bisa langsung mendownload versi-versi emulatornya di sini. Ada untuk semua game, untuk game 32 bit, untuk game 64 bit, langsung muncul di menu awal dan langsung ada penjelasan pemakaiannya dari gambar dan tutorialnya secara kata-kata dari bawah sini. Kita lanjut ke yang berikut. Yang berikut itu ada Revdal dan Rebahin.
Yang pertama ini ada Revdal. Revdal ini merupakan sebuah website yang menyediakan APK-APK khusus Android, di mana ada APK-APK yang berbayar di Play Store. Kita dapat mencarinya di sini, atau kita bisa menginstal aplikasi yang telah dimodifikasi atau biasa disebut APK mod. Di sini tersedia semuanya. Di sini dari segi efisiensi menurut saya bagus karena telah dikategorikan berdasarkan kegunaan. Di sebelah sini dari aplikasi kerja, aplikasi hobi hingga games, bahkan games yang telah dimodifikasi di sini. Menurut saya dari segi memorability bagus karena satu hal yang dapat kita ingat dengan gampang adalah logonya di sini menggunakan logo Android yang sedang melipat tangan, menjadi logo yang ikonik karena sudah lama sejak awal website ini berdiri tidak pernah diganti. Yang berikut dari segi kepuasan sebagai pengguna Android yang dan gamers, saya sering mencari game yang telah dimodifikasi. Jadi menurut saya untuk pengguna yang membutuhkan website ini pasti akan puas karena aplikasi-aplikasi yang disediakan sangat lengkap di sini. Dari learnability juga menurut saya bagus karena di sini kita juga bisa belajar bagaimana cara kita menginstal aplikasi di perangkat Android kita secara manual, tidak seperti di Play Store di mana kita cuma klik install lalu selesai, tapi di sini kita harus mendownload aplikasinya sendiri. Jika aplikasinya lebih besar dari 100 mega, maka kita harus mendownload aplikasinya dan juga datanya. Di mana kita setelah menginstal aplikasinya, kita harus mengekstrak datanya, lalu kita memasukkannya secara manual di program file dari penyimpanan Android kita. Lanjut, website yang ke-8 adalah Rebahin. Rebahin sendiri merupakan sebuah website penyedia film, mulai dari film Indonesia hingga film internasional. Di sini terdapat sekali banyak daftar dasar kategori, ada kategori movies atau film dan serial TV. Di sini serial TV-nya juga dibagi menjadi anime, serial TV dari barat atau Amerika, Jepang, Thailand, Mandarin, Korea. Di sini juga tersedia berbagai genre dari action, adventure, adult, komedi, crime, drama, horror, misteri, romance, sci-fi, thriller, war. Dan ada juga dari berbagai negara dan tahun rilisnya. Jadi di sini sangat efisien menurut saya karena untuk mencari sebuah film kita tidak perlu kesusahan. Apalagi jika kita tidak menghafal judul filmnya, kita cuma perlu mencari di genre atau negara atau tahun perilisannya. Di sini juga ada search bar-nya di mana kita bisa mengetikkan nama film yang ingin kita cari. Di sini menurut saya yang bagus karena film-film yang ada di sini semua telah mempunyai subtitle sendiri, yaitu subtitle Indonesia, di mana sangat membantu buat teman-teman kita yang kurang paham dengan bahasa dari luar Indonesia. Menurut saya dari segi efisiensi sangat bagus, segi tampilannya juga sangat bagus dan gampang diakses. Dari segi memorability, yang paling menonjol yang paling gampang diingat dari website ini adalah tampilannya, karena tampilannya itu banyak menggunakan banner-banner film di mana akan sangat mudah sekali untuk diingat. Dari segi satisfaction saya puas, dan dari sisi learnability-nya kita bisa belajar mengenai banyak-banyak film di sini karena ada film juga yang bertemakan pendidikan, mulai dari film-film dokumentasi hingga film-film lain yang banyak menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidup. Ya, kita lanjut ke dua website terakhir. Yang pertama ada yang ke-9, maksud saya website yang ke-9 ada nba.com, dan website yang ke-10 adalah Save From. Langsung saja kita lihat. Ini adalah nba.com. nba.com merupakan sebuah website resmi dari Liga Basket terbesar di dunia yang kita kenal dengan NBA atau National Basketball Association, di mana di sini tersedia berbagai berita
atau informasi terlengkap dan terbaru tentang Liga Basket NBA. Di sini tidak hanya basket NBA yang disorot, tetapi komunitasnya dan juga berbagai liga basket di dunia, hingga berbagai macam tim, lalu statistik, dan juga berita-berita terbaru lainnya. Di sini beritanya sangat up to date karena setiap hari akan ada berita baru, bahkan saat off season di mana libur pergantian season, tetap akan ada konten yang mengisi website ini. Di sini kita juga dapat melihat skor secara live, jadwal berita, lalu berita tentang playoff, lalu tentang final, ada video highlightnya juga, ada NBA TV di mana kita dapat menonton secara live, kadang itu gratis kalau ada promo atau diskon atau kita harus berlangganan. Ada statistik di sini, ada peringkat, ada pemain, ada tim. Di sini juga ada beberapa menu-menu lainnya seperti NBA League Pass. League Pass ini merupakan seperti kartu tanda berlangganan. Lalu ada shop di sini di mana kita bisa membeli merchandise mulai dari jersey untuk laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan kita juga bisa mengcustom jersey kita. Lalu ada topi, sepatu, dan bahkan ada jersey yang bekas dipakai oleh pemain-pemainnya yang dijual atau dilelang. Ya, dari sisi desainnya bagus menurut saya, dari sisi memorability-nya sangat bagus karena mudah sekali diingat, karena nama websitenya yang mudah dan ikonik sekali dengan logo NBA. NBA sudah sangat terkenal di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. NBA sendiri mempunyai berbagai macam website di tiap-tiap negara yang berbeda. Contohnya NBA di Indonesia diberi nama dengan NBA ID atau NBA Indonesia. Jadi menurut saya dari segi efisiensi dan desain sudah bagus. Dari segi learnability kita dapat belajar banyak informasi terbaru dan ter-up to date karena beritanya diperbarui setiap hari. Dari sisi error tidak terdapat banyak error, bahkan sama sekali tidak ada error. Karena menurut saya developer yang telah membuat website ini merupakan developer besar karena ini adalah website dari satu liga terbesar di dunia. Dari sisi satisfaction saya sangat puas sebagai penikmat basket juga karena di sini menyediakan berbagai informasi yang saya butuhkan jika saya ingin mengetahui berita terbaru tentang basket. Kita lanjut ke website yang terakhir, website ke-10 dari analisa website yang saya buat hari ini. Yang ke-10 ada savefrom.net, di mana savefrom ini merupakan sebuah website yang dapat kita gunakan untuk mengunduh video online maupun file audio yang ingin kita simpan dari berbagai macam sosial media seperti youtube.com, vimeo.com, ada Facebook, ada firsttv.ru, Twitter, ada Instagram, bisa juga dari TikTok. Di sini menurut saya dari segi efisiensinya sangat bagus karena kita cuma perlu mengcopy filenya, mengcopy linknya, misalnya seperti ini, kita buka YouTube, kita copy linknya, kita paste, lalu kita klik unduh. Akan muncul di sini video yang tadi ingin kita download. Lalu kita bisa memilih resolusi dari video tersebut. Kita juga bisa mendownload versi audionya saja. Di sini sangat membantu bagi kita yang tidak selalu terkoneksi dengan jaringan, di mana kita ingin menonton sesuatu atau mendengarkan suatu konten tanpa harus terkoneksi dengan jaringan. Kita bisa mendownloadnya selagi masih terkoneksi, lalu digunakan pada saat nanti gitu. Menurut saya dari segi memorability sangat bagus karena untuk website-website yang digunakan untuk mendownload konten seperti ini tidak terlalu banyak yang terpercaya. Menurut saya salah satu yang terpercaya adalah savefrom.net. Dan dari segi learnability kita bisa belajar bahwa kita bisa mendownload konten-konten dari sosial media tanpa harus menggunakan software pihak ketiga seperti IDM
dan lain-lain. Dari segi desainnya cukup simpel karena memang fungsinya simpel sekali hanya untuk downloadnya. Lalu dari segi error, terkadang terdapat error di mana saat kita mempaste linknya di sini dan kita klik unduh, tidak muncul konten yang akan kita download. Terkadang terjadi seperti itu. Kita bisa merefresh halaman tersebut atau kita mengcopy ulang link yang ingin kita download. Link dari konten yang ingin kita download. Dari sisi satisfaction sebagai pengguna yang ingin menyimpan video di perangkat mereka dan digunakan nanti karena mereka tidak selalu terkoneksi dengan internet, menurut saya ini sangat berguna dan mungkin sangat memuaskan untuk para penggunanya. Demikian video saya tentang analisis web untuk proyek UTS dari Ibu Mardalia Saitakela, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Demikian dari saya Renaldi Nale, saya ucapkan terima kasih.